Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang berjudul, beberapa bentuk tawasul atau wasilah yang boleh digunakan dalam berdoa. Oleh Dr. Arifin S. Siregar, SPKK Pembahasan. 1. Berdoa menggunakan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk tawasul atau wasilah. Misalnya, Ya Allah yang Maha Pemurah, atau Ya Allah yang Maha Pengasih, atau Ya Allah yang Maha Suci, atau Ya Allah yang Maha Besar, atau Ya Allah yang Maha Esa, atau Ya Allah yang Maha Berkuasa, dan lain-lain. Sebagai tawasul atau wasilah. 2. Dengan menggunakan amal-amal yang saleh sebagai wasilah atau tawasul. Misalnya, aku berniat untuk bersedekah kepada fakir miskin itu. Maka, Ya Allah berilah aku rezeki. Contoh lainnya, aku hendak berpuasa sebulan penuh maka, Ya Allah berilah aku kesehatan. Jadi, bersedekah dan berpuasa sebulan penuh sebagai amal yang saleh dijadikan sebagai tawasul atau wasilah. Rujukannya hadis riwayat Gua Kahfi, di mana 3 orang yang terkurung dalam satu gua. Di mana pintunya tertutup dengan sebuah batu yang besar, maka, mereka masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal saleh. Di antaranya untuk memberi susu ibunya, untuk membayar hutangnya, serta membayar tagihan cintanya terhadap tunangannya. Maka dengan doa mereka menggunakan hal itu sebagai tawasulnya atau wasilnya agar pintu gua Kahfi terbuka. Maka, perlahan-lahan pintu gua terbuka dan mereka bebas untuk dapat melaksanakan amal salehnya sebagai janji dari doanya sebagai wasilah atau tawasul. 3. Diajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau wali atau orang alim sewaktu masih hidup untuk berdoa sebagai tawasul atau wasilah ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau wali, atau orang alim turut juga berdoa. Catatan, yang salah sering orang lakukan, menggunakan tawasul atau wasilah dengan orang yang sudah meninggal datang ke kuburannya untuk berdoa atau seorang berdoa dengan menggunakan wali atau orang alim, sebagai mediator, perantara, untuk menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal, perantara itu tidak turut berdoa. Dalam Islam, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dilarang menggunakan mediator atau perantara di mana yang ingin doanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak turut berdoa. Doa harus langsung dari diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali seperti yang disebut di atas, kecuali sebagai wasilah atau tawasul yang masih hidup orangnya dan turut berdoa bersama-sama dengan orang yang memerlukan doanya, disampaikan bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rujukannya, sebuah hadis menyatakan, di mana seorang anak yang buta, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta didoakan supaya matanya melihat. Maka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh si anak berwudu dan perintah Nabi, marilah kita sama-sama berdoa. Maka, sehabis mereka berdoa, si anak bisa melihat. Jadi, tidak boleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan doa si anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turut berdoa. Demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon sejawat, menyebarluaskan dakwah-dakwah ini. Semoga kita mendapat pahala karena telah menyebarkan dakwah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.